Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6745 Tanah Rahasia Warisan Orang Suci Jahat. Meskipun dia baru saja memasuki dunia ini dan masih jauh dari tempat rahasia itu, Chu Feng masih dapat melihatnya dengan jelas dengan tingkat kultivasinya saat ini. Tempat rahasia itu sebenarnya dibuka secara paksa. Setelah diperiksa lebih teliti, tampaknya benda itu terbelah menjadi dua oleh satu tebasan pedang. Chu Feng, ada yang tidak beres, kata Egi segera. Izinkan saya mengamati. Chu Feng tanpa sadar menggunakan mata surgawinya untuk mengamati. Tuan, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Tanya Shen Hui dari klan Dewa Roh. Chu Feng kemudian menyadari bahwa dia sekarang memiliki mata ilahi dua warna dari klan Dewa Roh. Selain itu, klan Dewa Roh berbeda dari roh alam. Mereka dapat berkomunikasi sepenuhnya melalui pikiran. Selama Chu Feng ingin menggunakan kekuatan mereka akan langsung merasakannya dan dapat mengirimkannya langsung ke Chu Feng. Pada saat ini mata Chu Feng berubah tampak biru dan emas, persis seperti mata anggota klan Dewa Roh. Kekuatan mata ilahi dua warna memang tak tertandingi oleh mata ilahi tiga alam milik Dewa Roh. Namun dalam keadaan normal, kemampuan ini masih lebih unggul daripada mata surgawi milik Chu Feng. Di bawah tatapan mata ilahi dua warna itu, bahkan jika Chu Feng hanya berdiri di tepi dunia, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Pertama, kekuatan penghalang itu masih tetap ada di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa seseorang sebelumnya telah menggunakan formasi penghalang atau artefak penghalang untuk menutup dunia ini. Dan orang ini kemungkinan besar adalah orang yang membuka tempat rahasia itu dengan satu tebasan pedang. Selain itu, bahkan dari jarak yang sangat jauh, Chu Feng dengan kemampuan pengamatan yang kuat dari mata ilahi dua warnanya dan persepsi spiritualnya sendiri, dapat dengan jelas melihat bahwa tempat rahasia itu dipenuhi dengan mayat. Tidak hanya ada monster berkepala serigala bertubuh manusia yang ditemui Chu Feng saat pertama kali memasuki tempat rahasia itu, ada juga banyak monster yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Meskipun semua monster telah kehilangan kekuatan hidup dan esensinya terkuras, wujud mereka saja menunjukkan bahwa kekuatan mereka jauh lebih besar daripada monster berkepala serigala bertubuh manusia, dan mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Namun yang terpenting, Chu Feng juga menyadari bahwa iblis-iblis itu belum lama mati. Mereka terbunuh belum lama ini. Egi menghela napas. Chu Feng segera berangkat dan memasuki tempat rahasia itu. Meskipun mengetahui adanya bahaya, dia tetap ingin mengamati dengan cermat. Lagi pula ada rahasia yang berkaitan dengan kakeknya di sini. Saat Chu Feng menjelajah lebih dalam, dia menemukan bahwa tempat rahasia ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Bagian dalamnya juga dipenuhi mayat. Tidak hanya ada iblis, harimau, dan singa. Beberapa di antaranya setinggi ratusan meter mengenakan baju zirah. Ada juga beruang raksasa yang dapat mencapai ketinggian 10.000 meter. Tanpa terkecuali mereka semua tewas dengan satu tebasan pedang. Tubuh beruang raksasa itu berada dalam kondisi mengerikan, dan darahnya yang masih basah telah membentuk sebuah danau, dan ada lebih dari satu beruang raksasa seperti itu. Chu Feng bahkan menemukan bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari alam rahasia. Tempat rahasia ini awalnya memiliki dunia spasial, tetapi dunia spasial itu telah hancur. Bahkan tempat kejadian pun telah dibersihkan. Jika bukan karena mata ilahi dua warna dari klan Dewa Roh, Chu Feng akan kesulitan melihat semua ini. Namun bahkan jika kita menemukan bahwa ada dunia spasial di sini, itu sebenarnya tidak terlalu penting. Faktanya, selain mayat yang tak terhitung jumlahnya, tidak ditemukan petunjuk yang berguna. Chu Feng bahkan tidak dapat menemukan sosok lelaki tua misterius itu. Chu Feng merasa bahwa lelaki tua misterius itu kemungkinan besar telah mengalami kemalangan. Siapa yang mungkin telah membunuh monster-monster ini? Mungkinkah mereka yang disebut sebagai penguasa sejati tempat ini? Egi berkata.
Kurasa seseorang telah membobol tempat ini, kata Chu Feng. Ya, kamu tahu maksudku. Dilihat dari kekuatan serangan pedangnya, orang ini sangat kuat. Cara monster-monster ini mati tampaknya merupakan perbuatan roh jahat. Mungkinkah roh jahat itu memang menjadi sasaran monster-monster ini? Tapi monster-monster ini cukup kuat. Sepertinya masih ada master tersembunyi di dunia seni bela diri. Mungkinkah mereka makhluk dari makam kuno itu? Egi bertanya. Sebenarnya, aku juga punya dugaan yang sama, kata Chu Feng. Lagi pula sang binatang petir sendiri mengatakan bahwa pemilik pedang dewa jahat berada di dalam makam kuno dan ternyata makam kuno itu hanya ditutup bukan menghilang. Sebagian besar makhluk di dalam makam kuno itu masih berada di dalam 8 sungai surgawi ini. Dengan pemikiran itu Chu Feng cukup memproyeksikan kesadarannya ke dunia dantiannya. Senior, apakah menurut Anda tempat rahasia ini diciptakan oleh seseorang yang berada di makam kuno itu? Karena tidak mendapat petunjuk, Chu Feng mencoba menggali informasi dari binatang petir. Sayangnya, kedua binatang petir yang menggelegar itu sekali lagi memasuki kondisi pura-pura mati. Tidak ada respons. Chu Feng masih enggan menyerah dan mengamati lebih lama lagi, tetapi tetap tidak menemukan petunjuk apapun, maka Chu Feng mulai membentuk segel tangan, menggunakan kekuatan mata ilahi 3 alam, itu dipinjamkan kepada Chu Feng oleh Dewa Roh, dan tidak banyak yang tersisa. Chu Feng belum menggunakan sisa kekuatannya, berniat menggunakannya dalam situasi-situasi kritis. Sayangnya setelah menghabiskan kekuatan mata ilahi 3 alam, Chu Feng tidak dapat menemukan petunjuk baru apapun. Chu Feng, kenapa kita tidak kembali ke tanah rahasia 9 surga dan bertanya pada Dewa Roh itu? Egi bertanya. Itu memang sebuah ide yang bagus. Chu Feng menerima saran Egi. Biasanya Chu Feng tidak ingin merepotkan Dewa Roh, lagi pula dengan bantuan Dewa Roh, Chu Feng tidak hanya menyelamatkan klan Dewa Roh tetapi juga menerima bantuan mereka. Kita sudah berhutang budi yang besar kepada para roh, namun karena hal itu menyangkut kakeknya, Chu Feng memutuskan untuk tidak malu kali ini. Namun Chu Feng tidak langsung pergi, dia merasa seolah-olah telah melewatkan sesuatu. Tiba-tiba, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke satu arah, tidak ada apapun di sana. Tetapi Chu Feng benar-benar serius menatap ke arah itu. Chu Feng, apakah ada sesuatu di sana? Egi bertanya. Tidak ada, kita telah melihat semuanya. Setelah mengatakan itu, Chu Feng berbalik dan pergi. Setelah Chu Feng pergi, 2 sosok muncul di arah yang tadi ditatapnya. Salah satu dari mereka adalah lelaki tua misterius yang sama yang pernah ditemui Chu Feng sebelumnya, orang yang memberitahu Chu Feng bahwa kakeknya terjebak di tempat ini. Yang satunya lagi adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih lebat, kulit keriput, dan mengenakan jubah hitam. Pria tua berjubah hitam itu tampak seperti orang yang sekarat, tetapi matanya sangat cerah dan tajam. Itu bukanlah mata manusia. Itu adalah mata yang sangat jahat, menakutkan, dan mengerikan. Sepertinya kita telah ditemukan. Tapi tingkat kultivasinya seharusnya tidak seperti itu, kan? Pria tua berjubah hitam itu menghela napas sambil menatap ke arah Chu Feng berada. Lalu dia menatap pria tua misterius itu. Jadi warisan orang suci jahat diambil oleh kakek Chu Feng, kan? Jika kau berani menyentuhnya, kakeknya tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja, ancam lelaki tua misterius itu. Lagi pula dia sendiri telah menyaksikan lelaki tua berjubah hitam itu memasuki tempat tersebut dan menghancurkan segalanya semudah memotong melon dan sayuran. Dia tahu bahwa lelaki tua berjubah hitam itu sangat kuat dan dia khawatir lelaki tua berjubah hitam itu akan berurusan dengan Chu Feng. Jadi lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menyebutkan kakek Chu Feng. Hahaha.
Tapi siapa sangka lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku yang mengajari orang suci jahat semua keahliannya, namun kau bilang penggantinya tidak akan membiarkanku pergi? Pria tua berjubah hitam itu tertawa. Setelah mendengar itu, ekspresi lelaki tua misterius itu berubah drastis. Mungkinkah kau adalah leluhur Dao api jahat yang legendaris? Kamu memang memiliki beberapa pengetahuan, jadi aku akan mempermudah perjalananmu. Saat lelaki tua berjubah hitam itu berbicara, dia membuka mulutnya, memperlihatkan deretan taring tajam berwarna kekuningan. Namun dengan tarikan napas tiba-tiba lelaki tua misterius itu berubah menjadi kobaran api dan tersedot ke dalam mulut lelaki tua berjubah hitam itu. Saat ini, Chu Feng telah meninggalkan dunia itu, tetapi masih terbang dengan cepat. Chu Feng, kenapa kamu begitu terburu-buru? Egi bertanya. Dia memperhatikan bahwa Chu Feng selain tidak meningkatkan tingkat kultivasinya, sudah menggunakan seluruh kekuatannya untuk bepergian. Antusiasme Chu Feng membuat Egi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Egi, aku merasakan aura yang sangat berbahaya di tempat rahasia itu barusan, kata Chu Feng. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.